Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Fathul Huda yang dirahmati Allah. Siang hari ini mari kita syukuri nikmat Allah. Syukur yang tidak hanya mengucapkan hamdalah, namun lebih lanjut kita syukuri semuanya dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan pengabdian apapun yang kita lakukan, tetap saja nikmat Allah tidak bisa dihitung. Wa in ta'utu nikmatallah la tuhsyuha. Berapa banyak nikmat yang kita rasakan, apakah kita bisa menghitungnya? Dan apakah kita pernah menghitungnya? Maka apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, mari kita laksanakan. Dan apa yang menjadi larangan Allah untuk kita sebagai seorang muslim, maka mari kita jauhi. Semuanya toh kembali untuk kita, bukan untuk Allah. Allah memberi pedoman hidup kepada kita, tinggal kita laksanakan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang tidak mampu kita lakukan, Allah pun memberi keringanan. Maka mari kita jangan sampai meremehkan apa yang menjadi perintah Allah. Kita sudah diperintah untuk sholat, mari kita laksanakan. Allah pun memberi keringanan pada saat kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Allah pun memberi keringanan pada saat sholat kita bahkan tidak bisa dilakukan dalam keadaan duduk. Kita masih bisa melaksanakannya dalam keadaan berbaring. Maka apakah kita akan mengkufurinya? Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin kita semua sudah melaksanakannya dengan baik. Maka mari kita sampaikan apa yang sudah kita amalkan itu, ya, seperti pada surat Al-Asr wal Asr, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kita menyatakan diri beriman, maka berikutnya adalah wa amilus sholihat,
kita laksanakan amal-amal soleh yang wajib, yang sunnah. Kita abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Apakah kita akan menawar kepada Allah agar kita tidak dijadikan sebagai manusia untuk beribadah? Apakah kita akan menawar untuk yang lain? Kira-kira apa tawaran kita? Atau apa keinginan kita? Padahal yang Allah perintahkan itu adalah seringan-ringannya untuk kita. Ketika kita menawar, ketika kita ingin yang lain, bahkan itu bisa jadi lebih sulit, lebih membuat kita sengsara. Misalnya, kita ingin hidup kita bukan untuk beribadah, untuk senang-senang, justru itu akan merusak badan kita. Karena mungkin kita akan senang-senang minum minuman keras, joget-joget, maksiat, ya. Mungkin mengambil barang orang lain dan sebagainya untuk kesenangan kita, atau kesenangan-kesenangan yang lain yang mungkin hanya piknik sana sini tanpa mengingat Allah. Justru itu akan membuat kita capek, membuat fisik kita rusak, membuat jiwa kita tidak terkendali, tidak seimbang. Namun bila kita tidak perlu menawar, kita cukup mentaatinya. Setiap detik kita usahakan untuk ibadah, setiap menit kita zikir, setiap saat kita ingat pada Allah. Bahkan itu akan membuat diri kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Namun bila kita punya pilihan lain, tidak berzakat misalnya, lalu untuk apa uang kita? Toh zakat itu juga ringan, hanya 2,5%, itu pun bagi yang mampu. Dan insya Allah semuanya bisa kita sisihkan 2,5%. Kemudian ditambah infak yang lain yang tidak ditentukan prosentasenya. Apakah itu juga bukan yang ringan buat kita? Puasa Ramadan itu artinya kita juga hidup kita untuk ibadah pada Allah. Apakah kita akan menawar puasa Ramadan membuat kita lapar? Padahal setelah kita laksanakan, sudah kita alami sekian kali. Bagi yang hidupnya 50 tahun mungkin berarti sekian kali, yang 60 tahun lebih banyak lagi. Terasa sehat ketika kita berpuasa. Berlapar-lapar memang kita merasa susah atau merasa tidak sabar. Namun semuanya ada akhirnya, yaitu pada saat buka puasa kita bergembira. Apalagi nanti dijanjikan kita akan bergembira juga ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita inginkan kalau kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita nikah, mungkin yang sudah nikah, kita laksanakan ibadah, yaitu dengan memilih agamanya. Apakah kita akan memilih yang lain? Karena kita ingin tidak ibadah pada Allah, kita memilih hartanya, kita memilih kecantikannya, kita memilih keturunannya. Itu semua nilainya 0, dan itu tidak ada unsur ibadahnya. Sedangkan kalau kita memilih hidup kita untuk ibadah, maka pada saat kita nikah yang kita pilih adalah agamanya. Mungkin sudah terbukti sekarang bagi bapak-bapak yang sudah menikah, terasa bahwa memang Allah memberikan kebahagiaan karena hidup kita jelas, ya, keturunan jelas, kemudian kita hidup berumah tangga. Memang di dalam berumah tangga ada riak-riak, ada sedikit crash mungkin suami istri.
Tetapi kalau kita jalani dan karena kita memang hidupnya untuk ibadah, maka dengan kesabaran kita menghadapi istri itu juga sebuah pahala sendiri. Akhirnya itu akan kita petik di akhirat. Tidak mudah mengatakan cerai dan sebagainya. Karena hidup kita untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun dalam kehidupan kita niatkan ibadah, sehingga Allah akan memberi kebahagiaan kita, pahala untuk dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan insya Allah hidup kita juga akan menjadi contoh. Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi contoh keluarga kita. Dengan infaknya kita, dengan kita menolong keluarga kita, itu pun ibadah. Menolong masyarakat, itu pun ibadah. Maka itu semua tidak akan membuat kita mumet, justru akan membuat kita senang, membuat kita tenang. Sementara mereka yang berpikir hanya duniawi, hanya berpikir kesenangan belaka, mencari perempuan yang mungkin kelihatannya menyenangkan karena dia punya uang, malah justru itu akan membuat stres, karena dia akan terus dikejar-kejar oleh kesenangan, tidak akan ada habis-habisnya. Sedangkan kalau kita ibadah pada Allah, ya, dengan hidup rumah tangga, insya Allah ketenangan yang akan kita dapatkan. Dan kita menjadi contoh buat anak-anak kita di rumah, yaitu dengan kita hidup berumah tangga yang saling menasihati sesudah kita beriman, lalu kita beramal soleh, wajib dan sunnah dan seterusnya. Dan kita saling menasihati di antara kita di dalam keluarga, dan kita melaksanakannya dalam kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin kaum mukminat, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ayah bunda kami. Berilah kasih sayang-Mu kepada keduanya sebagaimana mereka telah melihara kami di waktu kami kecil. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak turunan kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan pada kami anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada kami, mudahkanlah atas segala urusan kami.
urusan kami di dalam keluarga, urusan kami di dalam pekerjaan, urusan kami di dalam masyarakat, dan segala urusan kami yang sulit kami pecahkan. Hanya Engkau lah yang bisa memberi kemudahan, ya Allah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, ya Allah, selamatkan agama kami, tetapkan kami iman Islam sampai akhir hayat kami, ya Allah. Wa afiatan fil jasad, ya Allah, beri kami kesehatan jasmani, jauhkan kami dari gangguan dan penyakit yang berbahaya, Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah, berikanlah ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Wa barakatan fil rizki, ya Allah, jadikanlah rizki nikmat yang Engkau berikan pada kami menjadi barokah, menjadi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kami untuk agama, keluarga dan masyarakat, ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum kami meninggal dunia. Wa rahmatan indal maut, berikanlah kasih sayang pada kami pada saat kami meninggal dunia. Wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah, berikanlah ampunan kami sesudah kami meninggal dunia, ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut, ya Allah, ringankanlah kami saat syakaratil maut. Wa najatan minan nar, lindungi kami dari api neraka, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami hilaf dan bersalah. Jangan Kau beri kami beban yang tidak kuat kami memikulnya, ya Allah. Berikanlah kami kasih sayang-Mu, ampunan-Mu dan maaf dari atas kesalahan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah